benyulan dan nyeri atau adanya infeksi. Yang pertama itu ada Bartholin-Gardner Nabot di polip myoma gebur. Bartholin-Gardner itu di mana? Di vulva vagina. Terapinya apa? Marsupilasi. Temukan apa? Epitel kolumnar dan squamous rajam 7 atau jam 5. Gardner pada dinding vagina, terapi marsupilasi. Temukan sel kuboidal 1 cm arah jam 11 dan jam 1. Nobotik ditemukan di pintu serviks, nodul multiple bercak putih, polip pintu serviks bertangkai mengkilat seperti mutiara. Terapinya apa? Polipektomi. Myoma gebur bertangkai dengan terapi ekstirpasi. Kemudian ada CA cervix, ingat disebabkan oleh HPV 16-18. Misalnya adalah IVA atau infeksi visual asetat. Gejalanya apa? Pendarahan saat berhubungan dan keputihan. IVA PKM masih ditemukan asitowipe, pap smear, Golcon biopsi. Pemeriksaan IVA asitowipe curiga ganas dilakukan pap smear kelas 4 dan kelas 5. Curiga ganas atau ganas dilakukan Golcon biopsi. Stadiumnya ada 1, 2, dan 3. Sebatas leher rahim, ini sebatas leher rahim ya. Kemudian keluar leher rahim, proximal dan parametrium untuk grade 2. Seperti yang grade 2A, sepertiga proximal vagina. Yang B, parametrium tidak sampai dinding panggul. Yang 3, distal vagina dan parametrium. Yang keempat, sepertiga distal vagina dan parametrium. Yang 3B, parametrium sampai dinding panggul ya. Masuk ke beberapa keganasan berikutnya. Ada CA endometrium, pemeriksaan awal USG transvaginal. Kadang-kadang di sini terbuka gejala pasiennya postmenopause, usia 2, gemuk, estrogen meningkat, pendarahan meningkat. Diagnosisnya ditemukan oleh biopsi endometrium, temukan hiperplasia atipik. Ya. Itu Augusta. Ovari, nyeri perut, nyeri pelvis, asites dan efusi. First line-nya ada transvaginal USG, marker CA125. Ini sama dengan yang ada di inflammatory bowel disease. Myoma at obesitas. Obesitas juga meningkat, pemakaian insulin, kemudian nyeri panggul juga. Gejalanya ada menorrhagia, misalnya massa licin positif, padat positif, mobile positif, ada miom ya. Miom ini adalah tumor jinak pada jaringan atau polos bertangkai USG, wall-like pattern atau pusaran air. Terapinya GnRH agonis, tumor makin besar dilakukan operasi. Kemudian masuk kepada materi berikutnya ada endometriosis. Yang pertama di sini keluhannya tidak punya anak. Pemeriksaan laparoskopi USG ditemukan ground glass. Gosana nyeri haid, nyeri panggul, regular bleeding dan infertil. Kemudian ada PCOS. Sama juga infertil. Kemudian singkatan dari polycystic ovarium syndrome, USG roda pedati, string of pearl. Ya, sama kayak yang di parasit ya. Terus clomiform citrat, telurnya dipecah, misalnya juga peningkatan nomor testosteron. Apa saja gejalanya? Ada amenorrhea, tidak haid lebih dari 3 bulan, ada oligomenorrhea, terus haidnya sedikit, siklus haid lebih dari 35 hari, peningkatan hormon androgen, hirsutism, brewok, ada akandosis nigrika atau lehernya terdapat garis-garis kehitaman. Selanjutnya ada himen imperforata, darah tidak keluar, menggelembung atau kebiruan atau bulging, belum menstruasi, incisi himen, dysmenorrhea, nyeri haid, amenorrhea dibagi menjadi 2, ada primer dan sekunder. Primer pernah haid, payudara membesar, rambut tumbuh. Kalau sekunder pernah haid sementara tidak. Primer ingat ya, dia tidak. Nah, kodenya endometriosis tadi setelah melahirkan. Nah, ini kan endometriosis. Jangan ketukar ya sama endometritis. Kalau endometritis nanti dia setelah melahirkan dia ada infeksi. Ada KB. KB dibagi menjadi 3, menunda, menjarangkan dan menghentikan. Ya, dia menghentikan
jika untuk menjarangkan lebih menular gitu. Menunda ini bisa dilakukan dengan pil KB, AKDR, kondom, implan, dan suntik, disingkat dengan pakis. Yang kedua, jika dengan anak SMP ingin beli kondom, A. AKDR, S. suntik, M. mini pil, SMP, P. pil, ingin implan, K. kondom. Kalau untuk menjarangkan ya tetap dia nanti steril AKD, implan, suntik, kondom, pil, cuman dia sudah pasti MOW dan MOP ya. Kontraindikasinya apa? Ada lagi juga untuk kontrasepsi yang alami, itu ada LAM, lactosia aminorrhea method. Jadi laktasi ini jadi pada melihat melakukan hubungan intim itu pada saat masa laktasi ya, kemudian ada billing menghitung masa tersebut, dan coitus interruptus itu di luar ya. Kontraindikasinya ada pertama, tidak boleh diibaratkan adalah kardiovaskular, tidak boleh diberikan KB hormonal pajak, minipil, suntik, implan ya, sama CA juga nggak boleh. KDR tidak boleh diberikan pada penyakit ginek atau berbarengan pada penyakit inflamasi. Atau yang terakhir itu ada PID, pelvic inflammatory disease. Nah, ini biasanya bisa saja disebabkan oleh serial gonore atau chlamydia trachomatis. Gangguannya nyeri, goyang porsio, nyeri, apeksa, ada tanda infeksi, dan ini tidak hamil. Misalnya ada darah lengkap dan USG, leukocytosis. Kita bisa bedakan ini dari tempatnya. Kalau dia tempatnya di tubar namanya salpingitis. Kalau di ovarium namanya ovoritis. Kalau di cervix namanya cervixitis. Nah, inflamasinya nyeri, gatal seperti terbakar. Kalau di tuba plus di ovarium namanya adenositis. Kalau komplikasinya tuba komplikasi, yaitu adanya tubuh ovarium abses di bagian karkasa, teraba, masa kistikdaria. Ada namanya endometritis juga. Jadi di sana itu setelah melahirkan mungkin dia tidak steril setelah pulangnya, atau dia tidak menjaga higienitasnya, bisa mengalami endometritis ya.